istilahnya kita berdosa karena kita perempuan. Iya. Heeh. Dilahirkan perempuan. Iya, artinya siapa yang salah di sini begitu? Masa Tuhan? Iya, masa Tuhan? Apakah Tuhan Oke, pertanyaan. Halo, selamat datang di channel Spotaker Reborn. Hari ini kita kedatangan tamu, seorang teman yang lama tak jumpa. Selamat datang, Dati. Selamat datang, terima kasih sudah mengundang. Jadi, perkenalkan, nama saya Saum. Saya Aji. Saya Danti. Kita akan membahas suatu hal yang berhubungan tentang feminisme. Oke, jadi begini, saya kan kemarin sempat dapat materi soal PUG. PUG itu pengaruh kesamaan gender. Nah, saya jadi tertarik, kayaknya saya perlu belajar feminisme ini, bagaimana cara berpikir feminisme sehingga bisa diprogramkan sampai jadi suatu program yang di mainstreamkan secara nasional. Nah, makanya saya undang salah seorang feminis. Iya kan, feminis? Waduh, berat. Feminis tuh berat. Saya undang seorang feminis dan saya mau gali cara berpikirnya, framework berpikirnya. Jadi kita penasaran nih sama Danti mengenai pola pikir seorang wanita yang menganut paham tentang feminisme. Itu tidak? Iya, sebelumnya apa sih feminisme secara umum? Tunggu dulu. Pertama, saya sendiri sebenarnya berat kalau saya mau bilang diriku feminis, karena menurutku feminisme itu bukan cuma persoalan pemahaman, tapi juga harus ada pergerakan. Sementara apa yang sudah saya perbuat sama ini menurutku belum seberapa begitu. Kalaupun saya bilang diriku feminis misalnya, itu kuanggap sebagai optimisme, sama seperti kayak ucapannya Quraish Shihab ketika ada orang yang bilang saya anak soleh, itu seperti optimisme di bahwa oh iya kita akan jadi soleh, atau saya optimis bahwa saya akan jadi feminis yang bukan cuma sekedar punya pahaman seperti itu, tapi juga betul-betul diaplikasikan, betul-betul ada gerakannya seperti itu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Apa yang disuarakan secara umum, apa yang disuarakan? Oke, kan feminisme biasanya kalau dulu sebelum saya tahu soal feminisme ini, feminim kan lawannya maskulin. Feminim itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, dikaitkan dengan perempuan. Kalau maskulin sebaliknya. Nah, terus karena ada ismenya berarti ada pandangannya lagi, berarti ada ideologi tentang keperempuanan. Tapi keperempuanan seperti apa? Toh? Nah, terus yang saya pahami, yang dimaksud sama feminisme ini, karena tadi Aji tanya dulu tuh soal apa sih itu feminisme. Jadi menurutku feminisme itu suatu pahaman, kemudian digerakkan, ada gerakannya yang pada dasarnya itu berangkat dari kesadaran bahwa ada memang ketidakadilan terhadap perempuan. Kalau dulu seperti itu. Ada ketidakadilan terhadap perempuan karena memang korbannya, mungkin yang disadari dulu korbannya perempuan toh. Dulu kapan ini maksudnya? Zaman dahulu kala, bukan. Dari bisa disebut sebelum, kalau kita Muslim bisa sebelum dari zaman jahiliyah lah, dari zaman jahiliyah ya, dari zaman jahiliyah. Jadi ada kesadaran akan ketidakadilan terhadap perempuan, terus kita mencoba untuk menganalisis kenapa bisa, toh. Nah, dari situ ada kemauan, kesadaran lagi bahwa oh karena ini makanya harus dilawan ininya. Seperti itu, semisal karena semisal karena feminisme itu banyak macam-macamnya toh, dan itu bergerak dari pahamannya terhadap kenapa ketidakadilan itu terjadi. Semisal ada feminis yang beranggapan bahwa alasannya ketidakadilan terhadap perempuan itu karena patriarki, berarti patriarki ini yang mau dilawan, seperti itu. Semisal ada yang berpikir bahwa karena laki-laki, jadi laki-lakinya yang mau dilawan. Seperti itu, semisal ya, kayak begitu. Seperti itu. Kalau kau sendiri, menurutmu apa faktor utama yang menciptakan ketidakadilan itu? Ketidakadilan itu bisa dibilang, kalau saya sejauh ini sih dari beberapa poin saya lebih sepakat, lebih condong ke patriarkinya. Pahaman bahwa laki-laki itu harus lebih mendominasi daripada perempuan. Seperti itu. Jadinya
apapun yang terjadi ya perempuan dikeduakan, jadi subordinat, jadi bagian saja, tidak pernah jadi utama, seperti itu sih. Oke, di samping kiri saya ada patriarkis ini. Kenapa saya ketemukan karena saya tahu sekali bahwa cara berpikir Saum itu sangat-sangat patriarkis. Oke. Nah, menurutmu apakah itu pantas dilawan? Patriarkis itu bahwa laki-laki harus mendominasi. Tadi Dante apa? Mengatakan bahwa dia penganut Feminis. Dan bahwa faktor yang menyebabkan ketidakadilan itu adalah dominasi pria. dan dia tidak setuju. Dia tidak setuju dengan itu, makanya ditentang. Bukan ini ya, bukan dominasi prianya, bilang banyak pria, tapi Ya, lebih superior. lebih mengedepankan laki-laki. Apapun itu, pokoknya laki-laki yang paling utama. Berarti Semisal kita punya kemampuan yang sama, tapi karena saya perempuan, jadi saya yang kedua. Kamu yang pertama. Semisal pun juga saya lebih hebat, tapi karena Anda laki-laki, Anda yang maju. Seperti itu. Hanya karena itu, karena saya perempuan. Nah, seperti itu. kalau dari saya, kenapa saya berpikir bahwa laki-laki itu harus mendominasi dibanding perempuan, walaupun misalnya kemampuan wanita tersebut lebih hebat di bidang ininya. Kan sebenarnya hebatnya itu bukan sebenarnya lebih hebat secara keseluruhan, lebih hebat di bidang Di bidang-bidang tertentu. Misalnya nih, Dante lebih hebat pelajaran matematika dibanding saya. Nah, kita punya kelompok grup nih, kan? Kita punya kelompok grup tentang diskusi grup matematika. Nah, disuruh memilih ketua. Pertanyaannya, apakah orang yang hebat dalam matematika yang harus menjadi ketua, ataukah Harus laki-laki. harus laki-laki dulu, walaupun kemampuannya dibawa dari Perempuan. salah satu perempuan yang ada di grup itu. Hmm. Nah, sekarang posisi yang ditempati adalah ketua. Hah? Dan menurutmu ketua identik sama laki-laki? Ketua identik. Dan tambahan lagi sedikit bahwa kalau menurutku kemampuan laki-laki dalam menghadapi sebuah masalah itu lebih hebat dibanding perempuan. Makanya ketika menjadi ketua, jika dihadapkan dengan suatu permasalahan, Terlepas dia jago matematika atau tidak? dia jago matematika, dia mampu menciptakan solusi-solusi karena ketahanan hatinya terhadap masalah tersebut. Jadi pemikirannya itu lebih tenang. Nah, itu kalau menurut saya. Betul-betul patriarkis ya. Oh iya. Tapi menurut Pak, apa kriteria seseorang jadi pemimpin kalau kita bahas soal pemimpin gitu? Dalam suatu perkumpulan orang banyak, mau lembaga mau grup itu pasti ada masalah, hal yang terjadi. Nah, kemampuan wanita ini menurut pemahaman kita, kemampuan wanita dalam menghadapi suatu masalah itu yang saya bilang lemah. Nah, pada saat itu walaupun dia hebat dalam suatu bidang tersebut, ketika dihadapkan suatu masalah, nah hatinya itu bisa terganggu atau pemikiran itu bisa terganggu sehingga dia bisa goyang dan bisa masalahnya sih depresi halus. Laki-laki beda, dia mampu memberikan solusi yang baik atau memberikan lebih tenang lah. Kalau saya menurut lebih tenang. Oke. Kan tadi kalau dari case-nya itu toh, kan memang kalau kita bahas pemimpin toh tidak misalnya dibahas matematika. Memang untuk memimpin tidak harus jago matematika, bisa jadi dia jago matematika dan tahu memimpin jadi ketua kayak begitu. Oke, bisa. Tapi kalau persoalan semisal perempuan itu pasti dia lemah dan yang lain. Sebenarnya kalau saya melihat diriku toh saya bandingkan sama yang lain, saya sulit Kak menerima bahwa perempuan itu lemah tidak bisa tidak bisa dibawa tekanan, tidak bisa mengambil keputusan. Saya sulit Kak mau terima itu karena saya merasa tidak seperti itu. Kayak merasa Kak bisa bersaing di antara teman-temanku yang laki-laki toh bisa Kak cari celah begitu. Ketika saya sering menemui saya lebih bisa mengambil keputusan dibanding temanku yang laki-laki. Jadi tidak pernah Kak merasa seperti itu, tapi tidak sedikit memang bahkan ada kayak kalau secara sains toh penelitian bilang bahwa
memang seperti itu. Iya. Sekelas semisal saya baca, karena ulama aku itu Quraisy Shihab, sekelas kalau saya baca Quraisy Shihab dia bilang seperti itu, bahwa dominan memang seperti itu. Saya pun sulit menerima, tapi menurutku dominan, kalau kita bilang perempuan itu dominannya lembut misal, laki-laki dominannya kuat, itu kan dominan toh. Maksudnya itu bisa kembali lagi tergantung bagaimana kita melatih dan lain-lain. Bisa jadi pada dasarnya saya dominan lembut, tapi karena ditimpa pengalaman dan lain-lain saya jadi bisa memutuskan, menimbang kesimpulan dan lain-lain. Tapi mungkin ada laki-laki yang dominannya seperti itu pada awalnya, tapi karena lingkungannya tidak mendukung dia, jadinya dia tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa problem solving. Problem solvingnya jadi tidak ada. Dan memang juga banyak laki yang begitu. Iya, seperti itu. Jadi saya tidak bisa. Jadi menurutku Anda sudah patah di situ, Pak. Iya, bahwa tidak semua perempuan seperti itu, karena tidak semua laki-laki memang jago problem solving atau berhasil menjadi pemimpin, itu tidak. Saya tidak dapat poinnya bahwa gerakan feminisme itu menyuarakan satu hal yang konkret. Yang maksudnya apakah berarti bahwa ini harus digeneralkan semua perempuan itu harus bagaimana dan bagaimana? Kalau saya ketidakadilannya, semisal begini, kenapakah memang kalau perempuan itu lembut, misal begitu toh? Kayak misalnya saya ini, misal begitu toh, kayak kan saya ini ceritanya mau bilang setara ini kita punya kekuatan yang sama. Pertanyaan kenapa memang Kak, kalau misalnya perempuan diidentikan dengan lembut, ada yang dirugikan dan lain-lain atau bagaimana? Atau kenapa memang semisal kalau di budaya kita kan banyak yang patriarkinya semisal semisal kalau ada acara, kenapa perempuan misal di dapur yang dianggap tidak produktif dan lain-lain, kayak mungkin bertanya kenapa memang Kak kalau di dapur, kalau dia memilih di dapur, sementara kan kita mungkin beberapa feminisme wacananya itu bahwa perempuan bisa jadi publik, tidak harus jadi dapur, misal kayak begitu. Ketidakadilannya, jadi kalau feminisme itu kan berangkat dari ketidakadilan. Ketika perempuannya sendiri memilih itu dengan kesadaran, nah tidak masalah semisal dia memilih misal di dapur, ya tidak masalah tapi ketika ada ketidakadilan, semisal dia anak perempuan, dia mau di publik, saya mau bekerja di publik, tapi karena dia perempuan, keluarganya menyuruh dia di dapur saja, di situ ada ketidakadilan. Karena dia perempuan, maka dia didomestikkan, di situ ada ketidakadilan. Tapi kalau dia dengan sukarela, ya tidak ada ketidakadilan, tidak masalah dia feminisme tidak masalah ketika ada perempuan yang di domestik, misal seperti itu, atau tidak masalah ada perempuan yang dipimpin, tidak masalah selama tidak ada terserabut hak-haknya atau keinginannya yang ditahan karena dia perempuan. Terus menyuarakannya ke siapa dong kalau gitu? Nah, menurutku karena patriarki ini semacam sudah terkonstruksi di budaya maka dari itu menurutku ya bisa dari kita bisa menyuarakan ke masyarakat, memberikan pahaman kepada masyarakat. Pelan-pelan kan kita akan jadi membuat generasi, dan itu bisa kita tanamkan pahamannya, karena patriarki ini kan juga pahaman yang turun-temurun kok tidak ada pernah yang meluruskannya ya. Kalau tidak Ibu Kartini kedua. Kok tidak pernah ada yang semisal menggugat bahwa saya juga mau jadi pemimpin, misal tidak ada perempuan yang menggugat saya juga mau jadi pemimpin dan saya mampu, ya tidak ada Jadi itu dan belum bisa dicapai sampai sekarang, jadi tetap gerakannya gitu ya. Masih sering ditemui. Semisal saya ketemu sama Saum yang walaupun dia mampu, kalau karena dia perempuan, ya laki-laki harus memimpin. Jadi di situ kan ada ketidakadilan ketika saya mau jadi pemimpin dan Saum mau pemimpin, tapi karena saya perempuan jadi saya ditahan Kak, nggak bisa Kak maju karena saya itu terjadi ketidakadilan di situ. Nah itu yang mau dihilangkan, ketidakadilannya karena dia istilahnya kita berdosa karena kita perempuan. Iya. Terlahirkan perempuan. Iya, artinya siapa yang salah di sini begitu? Masa Tuhan? Iya, masa Tuhan. Apakah Tuhan? Oke, pertanyaan begini. Apakah itu masih relevan? Sekarang kita lihat pemimpin perempuan banyak. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang bilang, kenapa ada perempuan di sana, turunkan. Tidak ada gitu. Maksudnya tidak ada secara power dari masyarakat untuk jangan perempuan. Tidak ada. Menurutku masih relevan. Yang pertama, mungkin ada orang, karena tidak semua berpikiran seperti Aji, bahwa ada perempuan dan tidak masalah dia memimpin. Di balik itu
misalnya kalau kita bahas yang sebelumnya, yang sebelum Megawati ini memimpin, yang kemarin sebelum beliau mencalonkan diri, pas beliau mau mencalonkan diri jadi presiden, itu banyak langsung tiba-tiba hadis yang tiba-tiba dimunculkan ayat bahwa pemimpin itu harus laki-laki, tidak bisa perempuan. Iya, ayat ada ayat di Al-Quran di An-Nisa itu toh, An-Nisa kah saya lupa. Pokoknya dimunculkan lah, kalau tidak salah Nisa ayat 31 dimunculkan lah itu bahwa pemimpin itu laki-laki, seperti itu. Karena tidak mau kalau perempuan yang memimpin, ataukah saya juga sering ketemu mahasiswa-mahasiswa yang bilang perempuan tidak bisa memimpin, padahal rektornya perempuan. Apakah mereka pernah menggugat, saya tidak mau rektorku? Tidak, dia tidak pernah. Karena memang mereka datang begitu, memang itu keadaannya. Dan pemimpin ini pun juga, saya juga menemui beberapa pemimpin perempuan yang bukan karena kemampuannya, bisa jadi karena Afirmasi. Ataukah karena apa? Ada nepotisme dan lain-lain toh. Bisa jadi seperti itu. Semisal ketua DPR iya ketua DPR perempuan, tapi siapa dia? Anaknya siapa? Cucunya siapa? Toh? Dia dari mana? Iya. Jadi saya juga jadi saya juga tidak bilang kayak kita juga yang misal kita yang menuntut bahwa perempuan juga itu bisa memimpin, tetap dilihat bahwa apakah memang dia mampu. Kalau memang dia tidak mampu, meskipun dia perempuan, ya ngapain dipilih kayak gitu, yang memang betul-betul kemampuannya. Jadi kalau sekarang feminisme itu bukan cuma sekedar membela perempuan yang namanya setara, kita mau perempuan setara, ya laki-lakinya juga kita menginginkan hal yang setara. Jadi semisal kita temukan bahwa ada laki-laki yang sama disubordinat karena dia laki-laki, ya tetap juga pasti diperjuangkan karena kita mau dua-duanya itu dianggap setara, dianggap mampu, seperti itu. Nah, kalau saya sebenarnya tuh mengenai jabatan secara teori kepemimpinan, siapa yang mampu, Dia yang memimpin. yang qualified tentang standarnya itu, dia yang bisa memimpin. Entah itu orangnya misalnya masih muda, tua, tapi ini lebih mampu daripada yang tua. Otomatis yang tua rata-rata diprioritaskan, padahal kan misalnya ini kemampuan yang muda ini bisa, itu mungkin analoginya bisa masuk di perempuan dan laki-laki. Seperti kau mematahkan argumen yang sebelumnya. Iya, kalau saya sebenarnya Kan belum tercerahkan tadi. Ini kan sudah dicerahkan ini kan sudah zaman pencerahan. kalau saya sih pikir tuh laki-laki tuh sebenarnya menolak penjelasannya perempuan itu bukan sebenarnya dia merasa perempuan sebenarnya tidak mampu untuk menjadi setara dengan laki-laki. Tapi laki-laki seperti saya berpikir bahwa ada beberapa hal yang mungkin laki-laki merasa ketakutan ketika perempuan masuk dalam ranah tersebut. Karena Ketakutannya ini dalam hal apa? Misalnya yang pertama, ketika misalnya perempuan kan, ini satu contoh aja, tapi tetap tergantung orang. Misalnya perempuan ini seorangnya baper di bagian sama cowok toh. Nah, ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia qualified mengenai standar memimpin, manajemen, keberanian, dan lain-lain, pengetahuan dan lain-lain toh. Tapi ketika dia dipatahkan dan seorang misalnya datang seorang laki-laki dalam suatu ruang lingkupnya, anggaplah ketika dia jatuh cinta. Nah, itu yang saya bilang, seperti yang saya bilang bahwa dari sisi hal itu toh, biasanya perempuan kayak apa deh, mudah terpatahkan dengan hal itu, mudah terganggu, mudah baper, mudah sakit hati. Kembali lagi berarti overgeneralisir. Kalau yang beda tadi yang masalah kemampuan, Iya, tetap nanti akan disanggah bahwa tidak semua seperti itu. nah saya belum dapat sih kalau perempuan yang Bisa jadi juga kita berangkat dari situ toh, karena lingkungan tak semisal Saum bilang begitu karena sampelnya itu teman-temannya yang seperti itu. Kayak perempuan-perempuan di sekelilingnya Saumnya seperti itu. Jadi kita berangkat seperti itu, tapi hello, dunia ini bukan cuma hidup Anda ya dan lingkungan Anda. Seperti itu. Jadi saya juga sering seperti itu, kayak ditanya bilang ini kenapa begini-begini. Kayak pasti balik ke perempuan mana yang seperti itu. Karena merasa Kak tidak seperti itu. Kayak gitu.
Saya sebenarnya mulai tercerahkan nih. Iya, jadi banyak memang misunderstanding toh soal ini, soal feminisme. Itu pun juga yang soal patriarki. Kan tadi sempat Kak bahas bahwa sekarang feminisme bukan juga cuma perempuan, kok laki-laki pun juga seperti itu. Nah, soal patriarki ini pun tadi sebenarnya ada juga ketidakadilan yang dirasakan sama laki-laki, semisal karena patriarki selalu mengedepankan laki-laki, jadinya kita selalu tertekan bahwa kita harus menjadi pemimpin. Semisal ada apa-apa itu, semisal pemilihan ketua kelas, ya laki-laki mau karena dia laki-laki, si laki-lakinya bisa jadi tertekan, kenapa saya harus jadi pemimpin, jadi pemimpin, sebenarnya tidak mau, toh jadinya ada paksaan karena kita laki-laki, iya karena patriarki ini laki-laki pun juga sebenarnya dapat imbasnya, jadi laki-laki harus nomor satu, harus lebih daripada perempuan. Ketika kita ternyata tidak lebih atau tidak lebih jago kah, pintar kah, atau lebih kuat kah, akan ada tekanan, toh semisal ketika ada laki-laki yang lemah lembut dan lain-lain, karena di masyarakat itu laki-lakinya harus kuat, harus lebih, pokoknya bahkan dari segi semisal upah harus lebih besar, semisal karena itu jadi kita tertekan, ada tekanan bahwa laki-laki harus seperti itu semua karena patriarki selalu bahwa, jadi ya gengsi yang diciptakan itu juga karena patriarki itu. Begini Pak, jadi kan baru di ranah siapa yang memimpin, baru namanya memimpin dalam artian mengambil keputusan. Kalau begitu kita setarakan sekarang, kesetaraan gender bukan hanya sebatas ke manajemen, kita melangkah ke hal-hal yang berat. Jadi saya mau perempuan itu kalau ada pekerjaan berat dia ikut serta. Itu poin yang bagus itu. Kesannya kayak feminis menuntut apa yang enaknya saja, tapi kita tidak setarakan yang tidak enaknya. Iya. Saya sepakat Kak. Tapi begini ya, kesetaraan itu berangkat dari potensi. Atau kita sadar bahwa potensinya orang ada, atau ini loh potensinya. Nah, saya pun ketika saya sudah mengerti soal ini, ketika semisal ada case semisal angkat galon, ketika saya mampu saya angkat galonnya. Ketika ada semisal beberapa hal yang berat, saya panggil orang yang mampu. Jadi saya sekarang perspektifku itu tidak lagi melihat laki-laki dan perempuan, tapi siapa yang mampu. Saya memang selalu merasa salah kita ketika kok dulu yang angkat kotomi laki-laki, itu menurutku hal yang salah sekali. Kotomi laki-laki, saya lebih ke kayak siapa yang mampu ya itu. Maksudnya saya ketika minta tolong sama laki-laki bukan karena dia laki-laki, tapi karena saya melihat dia mampu, seperti itu. Makanya biasa saya itu mencoba untuk mandiri, semisal angkat galon. Nah, saya mencoba untuk sendiri mengangkat galon karena saya mau memang memperlihatkan bahwa saya juga bisa ji, walaupun saya perempuan, toh karena saya mampu ji. Hello anak kos banyaknya perempuan, siapa angkatkan galonnya itu semua dia sendiri. Tuh bukan dana panggil temannya yang cowok, dia sendiri. Cuma masih sering ditemukan begitu karena saya memang masih sering menemukan orang yang maunya enak-enaknya saja. Semisal itu kayak kalau ada yang menguntungkan perempuan, ladies first. Kalau ada yang menguntungkan laki-laki, laki-laki pemimpin. Kan laki-laki pemimpin, kan ada laki-laki. Jadi ada perempuan yang mau enak-enaknya saja, ada juga laki-laki yang mau enak-enaknya saja. Semisal kalau tidak laki-laki merasa tidak dirugikan atau merasa tidak enak, ya dia akan bilang ladies first. Ketika perempuannya tidak mau, ya dia akan bilang ya laki-laki kan pemimpin, ada laki-laki. Toh karena dia menolak ceritanya sebenarnya, bukan karena tidak mau dan lain-lain. Kemudian apa lagi ya tadi pokoknya itulah soal potensi. Jadi kita melihat bukan lagi soal laki-laki perempuannya, sebenarnya dari potensi. Jadi kesetaraan ini sebenarnya dilihat dari potensinya juga, bahwa semisal ada memang perempuan karena biologisnya toh jadi dia tidak mampu mengangkat beban berat, tapi ketika kita memang melihat secara fisik dia lebih besar daripada si laki-laki itu toh, ya saya minta bantuan sama dia lah. Tapi tetap ada memang yang perspektifnya itu bahwa di mana-mana laki-laki itu selalu kuat. Nah, itu patriarki sebenarnya. Karena di mana-mana laki-laki harus kuat. Jadinya semisal kita temukan laki-laki itu ternyata lemah, tidak mampu, toh terus dia dipaksa, itu kan sebenarnya jadi tekanan juga toh. Jadi tidak adil untuk dia begitu. Berarti saya bisa bilang begini, feminis ini lebih maju soal bagaimana melihat sesuatu. Dia tidak lagi bicara soal bisa tidaknya itu bukan karena dia laki-laki atau perempuan, tapi karena memang ada potensi yang dia punya. Jadi dia tidak generalkan laki-laki itu seperti ini, perempuan itu seperti ini, tapi kita lihat siapa yang paling qualified. Itu yang bisa berada di posisi. Iya, jadi berarti. Jadi semisal memang biasa ada orang bilang orang feminisme tuh jadi kayak Prima ngapain angkat itu galon karena feminis kok. Tidak seperti itu, kita lihat potensinya begitu ya. Apakah saya memang lebih berpotensi untuk bisa angkat itu galon daripada yang lain? Toh
kayak begitu. Nggak bisa juga langsung karena kesetaraan ini jadi semua hal itu harus setara, tidak. Tetap kembali pada apakah dia memang berpotensi punya kemampuan akan hal itu. Yang salah ketika dia punya kemampuan dan dihentikan gitu, ditahan dibendung kemampuannya hanya karena dia entah dia laki atau perempuan. Angkat mau galan. Nah ini. Saya angkat mau galan. Kau kan feminis juga. Semua berarti itu masih cara berpikir itu, patriarkis. Iya. Salah tidak? Menurut keliru menurut karena kita beranggapan bahwa semua feminis itu punya kemampuan angkat galon semisal toh. Ini kan melihat personalitinya juga sih sebenarnya, bahwa apakah seseorang itu mampu atau tidak. Jadi tidak bisa memang digeneralkan berdasarkan pengalaman sebenarnya, pengalaman pribadi begitu ya. Karena kan tidak harus sama toh, sesuai dengan Ya justru itu. sistem yang tercipta. Iya, maka dari tidak mau memang disamakan. Makanya orang itu selalu bilang, nah laki-laki ini sama perempuan tidak sama, kenapa feminis mau kesetaraan? Siapa memang yang mau kesamaan? Yang kita mau adalah kesetaraan, bukan kesamaan. Makanya setara berarti kita mengakui bahwa kita memang berbeda, tapi kita punya potensi yang sama. Toh, entah itu saya mendalami apakah, toh. Berarti berfokus memang lebih ke arah feminisme menurut Danti itu lebih ke arah siapa yang berpotensi pada saat itu kan? Gender memang kalau kita bahas kesetaraan gender memang kalau gender itu kan yang berlaku di konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat tak. Jadi itu yang mau disetarakan memang, bukan mau disamakan. Jadi itu yang mau disetarakan. Jadi yang mau disetarakan memang hal-hal yang bisa disetara. Ya hal-hal yang kodratis, semisal perempuan melahirkan itu tidak bisa disetarakan dengan laki-laki melahirkan. Jadi bukan memang itu, orang biasanya itu salah tafsirnya di situ. Nah, kira feminisme itu mau semuanya itu disamakan, itu salah memang Mi. Tidak mungkin memang kasih sama karena memang kita beda, makanya setara. Diksinya saya sudah beda Mi. Kita maunya setara bukan sama. Terus itu juga bahwa kadang kita tidak bisa membedakan yang mana kodrat atau yang mana memang tidak bisa diubah dan yang mana bisa diubah. Semisal bekerja di dapur itu bisa diubah, tidak semua perempuan, dan nyatanya tidak semua memang perempuan kerja di dapur. Dan itu bukan kodrat kita itu yang tidak bisa memang diubah. Melahirkan, menyusui, potensi melahirkan, menyusui dan lain-lain. Saya penasaran sih sama Danti tuh. Kalau kan sudah tahu tuh bagaimana referensi feminisme itu dari sejarah tuh. Kira-kira siapa orang yang Tokoh feminis Indonesia. walaupun luar negeri yang buat kau lebih termotivasi, walaupun ini kau muncul dari kepribadian atau kesadaran dirimu awalnya, terus ada cari referensi, ada orang yang kayak termotivasi kok, misalnya kayak Ibu Kartini. Nah, yakin Kartini feminis. Siapa ya? Karena menuntut kesetaraan pendidikan. Karena menuntut Ibu kita Kartini kan Dia menuntut ruang publik. ya, ruang publik, pendidikan. Siapa ya? Aduh, nggak tahu Kak Nggak siapa ada. kalau secara spesifik. Tapi yang jelasnya, saya di rumah itu memang mayoritas perempuan. Dan saya melihat bahwa mereka semua mampu. Jadi saya dari kecil memang kayak selalu terdoktrin Kak bahwa perempuan itu mampu memimpin, mampu dan lain-lain. Kayak dari kecil saya punya kemampuan, kayak keinginan bilang, kenapa selalu laki-laki jadi pemimpin upacara? Kenapa bukan perempuan? Mau Kak jadi pemimpin upacara? Mau Kak jadi ketua kelas? Kenapa laki-laki terus? Jadi seperti itu karena saya sudah punya pengalaman bahwa saya merasa bisa lebih pintar daripada teman laki-lakiku. Merasa apa sih nak kerja laki-lakinya tidak kayak lebih mampu Kak. Dan itu juga memang ya meskipun mungkin orang di rumahku itu tidak mengerti apa itu feminisme dan lain-lain, tapi menurutku mereka sebenarnya feminis Ji. Karena banyak memang orang seperti itu biasanya tidak tahu dan lain-lain. Ya bisa jadi memang dahulu kala semisal para perempuan istri-istri Nabi atau perempuan-perempuan yang atau perempuan-perempuan maju di zamannya, mungkin kalau di Muslim mungkin ada banyak feminis, tapi karena istilah itu baru ada, jadi ya itu mereka tidak tahu bilang, oh ternyata saya feminis begitu. Atau biasa juga kayak di suatu karena dikondisikannya seperti itu jadinya dia tidak mengerti ini, tapi di lain sisi ternyata mampu Ji gitu. Kayak biasa memang orang begitu kayak menolak kita, tapi nyatanya dia melakukan itu kayak gitu. Atau adakah hal-hal yang salah paham Ki sebenarnya ternyata feminisme tidak seperti itu? Kayaknya banyak tadi. Banyak ya. Kalau saya sih itu Ji, kalau dia bilang seperti yang Bu bilang gitu mengenai
pemahaman feminisme sebenarnya masuk akal bahwa perempuan yang mampu. Buktinya ada laki yang tidak mampu. Ya, kalau dihadapkan dengan laki-laki yang tidak mampu dengan perempuan yang mampu, otomatis orang pilih akan perempuan yang mampu. Karena kita mau menyelesaikan ini suatu lembaga yang bisa menjalankan tugas-tugasnya. Terlepas dia laki-laki atau perempuan. Terlepas dia laki-laki atau perempuan. Itu sebenarnya apa yang terjadi di lapangan ini memang seperti itu. Cuma itu dia beberapa hal-hal kecil yang yang sering dituntut seperti angkat galon itu yang sebenarnya saya tidak terima, karena dari awal kehidupan ini perempuan dilatih untuk tidak kuat sehingga terbentuk nih, sehingga sebenarnya laki-laki itu kuat berdasarkan dengan apa yang telah dituntutnya, apa dituntut dari awal. Dan selain itu tuh karena jadinya laki-laki harus selalu kuat, terus perempuan yang lemah, jadinya banyak juga perempuan yang kayak menganggap bahwa perempuan ini apapun yang terjadi perempuan lah yang disakiti toh. Misal kayak makanya saya selalu bilang, misal di beberapa forum kayak saya sendiri itu biar ceritanya untuk terbuka kepahaman laki-laki, para laki-lakinya. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya saya sendiri tidak sepakat, kalau misalnya saya temukan bahwa ada orang bilang semua laki-laki itu sama, jahat dan lain-lain. Toh saya menolak itu karena ya kalau misalnya pacarmu yang jahat, kenapa bapakku juga jahat? Toh apa hubungannya toh? Bapakku saja tidak kenal sama kau, kenapa bisa tiba-tiba pacarku juga jahat? Toh ataukah ya kalau kau lemah mau kau saja, jangan kau bilang karena perempuan itu lemah hatinya, lembut hatinya dan lain-lain, tidak bisa dikasari. Kayak semua manusia itu tidak bisa dikasari, bukan karena kau perempuan dan kau tidak, hewan pun juga tidak bisa dikasari, tumbuhan pun juga harus dirawat dan lain-lain. Jadi saya selalu kayak pasti membukanya dengan seperti itu. Jadi biar semua itu merasa bahwa oh iya memang kita perlu disetarakan begitu ya, kayak tidak harus selalu dianggap sama yang lain. Tapi memang gitu. ini kalau dilihat di yang terjadi rata-rata seolah-olah perempuan lah yang jadi korban. Padahal kan belum tentu kan, karena perempuan yang disakiti. Iya, atau mengeneralkan gitu ya. Misalnya suatu hubungan, misalnya pacaran, Iya. nikah. Ya sebenarnya kan begini, ada teori yang mengatakan begini, peradaban itu dibentuk oleh shared myths, mitos bersama. Ini kan sebenarnya konstruksi sosial itu kan bagian dari mitos bersama, mitos yang kita sepakati bahwa laki-laki itu seperti ini, perempuan itu seperti ini, dan itu yang dijalankan sampai membentuk suatu peradaban. Ya. Nah, saya pertanyaanku begini, ketika kita mengedepankan individualisme, kan ini ceritanya feminis ini kembali ke pribadi masing-masing kan gitu. Apa peradaban yang bisa tercipta dari situ? Maksudnya begini, kalau saya mau begini ya saya begini, kalau ini mau begini dia begini, itu kan akan tidak bisa terbentuk satu peradaban utuh gitu. Sebenarnya yang saya maksud tadi balik dari individunya itu bukan bilang kita mau liberal begitu ya, kayak semua punya kebebasan individu, tidak, tapi maksudnya kita harus melihat pengalaman pribadi mereka soal potensi tidaknya ini. Kalau kita mau menyetarakan kayak begitu sebenarnya sih, lebih ke kayak apakah si A ini berpotensi memang mengangkat galon sehingga dia saya suruh atau kayak begitu. Kalau semua orang merasa berpotensi dan saya mau melakukan apa yang saya anggap saya berpotensi untuk itu. Jadi sebenarnya begini, potensi kan kita kalau gender kan berarti sama, laki-laki dan perempuan punya potensi itu toh. Tapi mampu terisi tidaknya kayak ini potensi begitu ya. Bisa sama-sama bisa bekerja, tapi apakah sudah terisi sudah full ini begitu ya, bilang kemampuan potensinya ini sudah bisa diaplikasikan begitu ya. Kayak sama-sama juga bisa mengangkat galon, tapi apakah saya sudah mampu ini untuk mengangkat galon atau tidak? Maksudnya potensi itu ada, tapi apakah saya sudah mampu kayak begitu ya? Kayak begitu, tetap ada standar sih, maksudnya kita tetap ada kayak potensi ini yang mau dicapai kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, standar apa yang setahu bisa disebut? Kalau soal itu yang misalnya kalau soal pengaruh samaan gender kan ada memang perhitungannya tuh. Toh kayak segini loh presentasi, saya juga agak lupa sih sebenarnya. Pokoknya ada perhitungannya representasi perempuan dalam bekerja itu segini karena perempuan juga punya peran dalam kemajuan ekonomi toh dan lain-lain. Jadi itu juga sebenarnya jadi pertentangan karena kayak kenapa dipaksa produktif? Karena ceritanya karena itu maksudnya di ada standar itunya, tapi kalau kita sih lebih ke standar yang mana kita mau, di mana kita mau begitu ya, di mana kita mau sebenarnya potensinya di mana begitu ya.
Ya berarti tidak ada konstruksi sosial, tidak ada, dihilangkan. Tidak boleh kok batasi bahwa perempuan itu begini, tidak boleh dibatasi bahwa Menurutku dia bakalan jadi terkonstruksi lagi, bakalan terkonstruksi bahwa jadi tidak ada konstruksi. tidak bakalan konstruksi sosial itu pasti bakalan ada terus lah. Jadi kayak semisal kita pahami semisal kemarin bahwa patriarki itu bisa jadi akan berubah karena yang kita pahami lagi berbeda, jadinya matriarki semisal jadi konstruksinya seperti itu, atau nanti bakalan ternyata laki-laki perempuan itu setara, jadi konstruksi sosialnya seperti itu bahwa kita memahami perempuan dan laki-laki jadinya setara, punya potensi yang sama, jadi kita diberikan kesempatan yang sama, entah itu kita mau mengaplikasikannya kah, atau kita mau fokus di situ kah, atau bagaimana kah, silahkan. Yang jelas kita sudah diberikan kesempatan yang sama karena kita punya potensi yang sama. Kan begini, kan yang ditakutkan adalah kebablasan gitu. Ini kan ceritanya konstruksi sosial kan membatasi. Nah kalau kita pakai cara berpikir yang terlalu individualis, liberal gitu, tidak ada batasan bahwa ini perempuan harus begini dan laki-laki harus begini. Sebenarnya bukan tidak mesti soal laki-laki dan perempuan, tapi kan perlu ada batasan. Apa batasannya kalau kita pakai kacamata feminis? Batasan, tapi begini sih sebenarnya tadi, siapa yang merasa terganggu begitu ya? Dengan diberikannya hak-hak yang setara kepada laki-laki dan perempuan. Kan tadi saya berangkat dari peradaban, kita punya dreams bahwa peradaban kita akan dibawa kemana. Untuk menuju ke peradaban itu harus kita punya track, dan itu batasan. Track itu batasan. Jangan sampai ada perempuan yang misalnya melenceng gitu. Melenceng kemana? Misalnya begini, kita mau kita mau Indonesia yang alim misalnya gitu, yang beragama misalnya. Terus karena saya pakai kacamata feminis, loh saya tidak bisa diatur, perempuan tidak boleh keluar malam misalnya kayak gitu. Akhirnya tidak ada batasan yang jelas untuk menuju ke peradaban yang dimau itu. Nah kalau dari kacamata feminisme, apa batasannya dan peradaban apa yang ingin disasar? Menurutku tetap semisalnya kalau misalnya kita kalau negara, menurutku ada hukumnya. Toh kalau misalnya kita feminis berdasarkan teologinya, ya masing-masing punya batasan agamanya. Kalau saya sih melihatnya seperti itu begitu ya. Kalau kita melihat negara ya akan ada hukumnya begitu ya. Jadi makanya negara memang ini punya punya kewajiban untuk memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, karena mereka harus memahami bahwa mereka punya potensi yang sama. Kan hukum, kayak begitu. Agama, etika, konstruksi sosial adalah bagian dari etika. Kalau digunakan salah atau tidak? Maksudnya? Kan maksudnya begini, negara punya tools, hukum, dan ada etika. Etika ini yang menjadi konstruksi sosial, kesepakatan. Dan itu yang dijalankan sehingga membentuk ini budaya patriarkis. Apakah itu salah? Tapi ketika begini juga sebenarnya, ketika terjadi ketidakadilan, toh masa mau dipertahankan? Ketika patriarki ini ternyata, ya biasa memang ada pertanyaan, kenapa memang kakak laki-laki yang lebih dikedepankan, toh nah perempuannya juga yang tidak mau. Ya tidak masalah jika ketika tidak terjadi ketidakadilan. Maksudnya sebenarnya di situ bukan sebenarnya patriarki, karena ternyata keduanya itu menyadari pilihannya bahwa dia tidak mau dipimpin, bukan karena dia perempuan, karena dia memang tidak mau, ataukah karena memang dia menyadari bahwa dia tidak mampu memimpin, makanya dia tidak mau. Jadi ketika ada ketidakadilan dan ternyata patriarki itu bagian dari konstruksi sosial kita dan itu menyebabkan ketidakadilan, ya kenapa mau dipertahankan? Terlepas dari maka kita mau peradaban yang adil ceritanya ini. Baik, terjawab. Atau begini, pertanyaanku begini, ketika konstruksi sosial itu dibuat dalam bentuk hukum, menurutmu bagaimana? Kayak misalnya diatur secara hukum, kayak misal sekarang itu ada kayak afirmasi positif untuk perempuan bahwa 30%. Sekian persen itu harus jadi pemimpin. Kayak di kami itu intinya adalah gitu. Kan soal 30% itu memang berangkat bahwa karena selama ini kayak negara sudah memahami bahwa perempuan ini mampu, tapi
kesempatannya yang tidak dibuka lebar kepada perempuan, jadinya ada 30% itu, ada afirmasi itu. Tadi pertanyaan apa? Jadinya itu kan berarti menggunakan di kacamata patriarkis dong, karena dibakukan bahwa sekian persen harus, terlepas dia bisa atau tidak. Tapi kan nyatanya tidak terisi 30% toh, karena memang yang sampai di sana ternyata tidak sampai 30%, Ji. Jadi pertanyaannya kayak, haruskah terisi itu, atau haruskah memang perempuan berada di kancah politik, ataukah bagaimana kalau yang perempuannya maunya cuma jadi pengusaha saja toh, atau dan lain-lainnya. Menurutku 30% itu sebenarnya cuma ini sih, kayak suatu usaha bahwa setidaknya di perpolitikan itu, di partai, karena tidak mungkin saja ada kesadaran bahwa di partai-partai itu ada orang-orang patriarkinya dan mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada perempuan, sehingga dengan dibuatkannya aturan seperti itu, mau tidak mau dia, meskipun dia memasukkan perempuan itu bukan karena kesadaran bahwa perempuan itu mampu, tapi karena dipaksakan, tapi setidaknya itu ada usaha bahwa oh ya, perempuan harus ikut berpartisipasi kayak gitu. Saya sih melihatnya seperti itu sih, kayak positive thinkingnya itu memang ada. Di lain sisi mungkin bisa juga dibilang, kenapa 30%, Ji? Kenapa tidak dibiarkan tidak ada, biar dilihat bahwa siapa yang bisa, kenapa harus dikasih 30% kan, jadi seakan-akan memang dianggap tidak mampu kayak begitu. Tapi dilihat positif, kalau saya sih memandang, kalau mau dilihat positifnya, setidaknya ada usaha gitu ya, ada usahanya, bisa jadi seperti itu. Saya juga nggak ikuti sih bahwa kenapa, kalau nggak salah entahlah di masanya Megawati kah, Gus Dur kah, itu afirmasinya saya lupa seperti itu. Iya, closing statement dulu paling. Closing statement ya, karena kita bahas soal feminisme. Jadi untuk saya dan teman-teman semua, ketika kita merasa bahwa ada ketidakadilan kepada perempuan ataupun kepada laki-laki, dan kita menginginkan keadilan, nah disitulah ada feminisme dalam diri kita. Jadi feminisme menurutku hadir pada diri setiap insan yang menginginkan keadilan. Sangat seperti itu. Oke, terima kasih dan di atas pencerahannya. Kayaknya Saum sangat tercerahkan malam ini. Saya banyak pemikiranku banyak terbuka setelah mendengar pendapat dari seorang ganti. Kan saya tahunya seperti yang dibilang tadi, bahwa ruang lingkup itu rata-rata perempuannya begini. Makanya saya berpikir seperti itu harus banyak main. Banyak main, tapi jangan sama itu tong, harus diperluas lagi.